Napakabuti nga sa akin. Akala ko ba, tibo ka sa alin. Tangina, malapit na tayo. Cut it either. And good and tight, and I'll take care of you. Come here, darling. Sir, is everything okay? That shit. This is my god. Interrupt some good shit? You said Suatu hari, seorang pemuda bernama Jack bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah sepasang suami istri. Tanpa disadari, sikap dan penampilan Jack menarik perhatian majikannya, seorang perempuan yang mulai menunjukkan rasa tertarik padanya. Mereka sering saling pandang dan memperlihatkan perhatian khusus satu sama lain, meskipun sang perempuan sebenarnya sudah menikah. Ia bahkan memberikan hadiah-hadiah kecil kepada Jack, seperti parfum dan pakaian baru. Jack pun merasa tersanjung dengan perhatian itu, hingga hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat dan melampaui batas antara majikan dan pembantu. Sebelum kisah itu terjadi, Jack digambarkan sebagai pemuda desa yang memutuskan merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Dalam perjalanannya, ia sempat berkenalan dengan beberapa orang dari kalangan militer, termasuk seorang pria bernama Augusto Libiran dan seorang perempuan bernama Celis yang kemudian membawanya menuju pekerjaan barunya di rumah majikan tersebut. Jack tidak bisa berbuat banyak selain pasrah dengan situasi yang terjadi. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke sebuah villa milik seorang mantan tentara Amerika bernama Sam. just in time for you know what? Or what's with the formality? Meskipun sudah pensiun, Sam hidup dengan sangat mewah dan dikelilingi harta. Augusto kemudian memperkenalkan Jack kepada Sam dan istrinya Adeline dengan harapan Jack bisa diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Awalnya Sam dan Adeline terlihat ragu, namun setelah berpikir mereka setuju menerima Jack dengan syarat bahwa ia harus rajin dan patuh selama bekerja di sana. Malam harinya, Sam mengadakan pesta bersama rekan bisnisnya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika. Setelah pesta selesai, terjadi ketegangan antara Sam dan Adeline karena perbedaan keinginan di antara mereka. Dalam emosi, Sam bertindak kasar hingga membuat Adeline ketakutan dan menangis. Namun, setelah menyadari kesalahannya, Sam meminta maaf dan berusaha menenangkan istrinya. Hubungan mereka akhirnya kembali membaik malam itu. Di saat yang bersamaan, Jack yang sedang bertugas sempat mendengar suara pecahan kaca dari dalam rumah. Ia pun masuk untuk memastikan keadaan aman. Namun, tanpa sengaja, ia menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Hal itu membuat Sam marah besar karena merasa privasinya terganggu. Adeline berusaha menenangkan suaminya agar situasi tidak semakin memanas. Ia pun mengajaknya beristirahat agar suasana bisa kembali tenang. See all this stupid fuck up my night. Fuck. Sementara itu, salah satu asisten rumah tangga bernama Jenny datang menghampiri Jack. Jenny menasehati Jack agar tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tadi dan menjelaskan bahwa meski Sam terlihat keras, sebenarnya ia juga memiliki sisi baik dan murah hati terhadap para pekerjanya. Keesokan paginya, Sam terlihat sedang berolahraga seperti biasa sebelum berangkat mengurus bisnisnya. Sebelum pergi, ia sempat memberi sejumlah uang kepada Jenny sebagai bentuk perhatian. Setelah Sam pergi, suasana villa kembali tenang. Di waktu senggangnya, Adeline melihat Jack sedang berenang di kolam. Ia kemudian menghampiri dan mengajaknya berbincang. Percakapan mereka berlangsung hangat, dan di sanalah Adeline mengetahui bahwa Jack ternyata berasal dari desa yang tidak jauh dari kampung halamannya sendiri. Kedekatan mereka malam itu menjadi awal dari hubungan yang lebih personal antara majikan dan pembantu tersebut. Inarbor na po ako dun sa Max at mabait po sa akin pandisin. Dulu, Sam pernah membantu mengobati ayah Adeline yang sedang sakit.
Sebagai bentuk balas budi atas kebaikan itu, Adeline akhirnya bersedia menikah dengan Sam, meski bukan karena cinta. Sementara itu, Jack mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pemuda yatim piatu yang hidup sebatang kara setelah kehilangan kedua orang tuanya. Kisah hidup mereka yang sama-sama penuh kesepian membuat Jack dan Adeline semakin dekat secara emosional. Keesokan harinya, saat Jack sedang bertugas memijat kaki Sam, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Adeline. Keduanya saling berpandangan dalam diam, seolah memahami isi hati masing-masing. Sejak saat itu, Adeline mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Jack. Ketulusan Jack dan sikapnya yang sopan membuat Adeline tersentuh. Ia bahkan memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai bentuk rasa terima kasih, parfum, pakaian, dan barang pribadi lainnya. Jack merasa sangat dihargai dan bahagia menerima perhatian itu. Ia pun menunjukkan rasa syukurnya dengan penuh semangat dan keceriaan. Kedekatan mereka pun tumbuh semakin dalam, hingga batas antara majikan dan pembantu perlahan mulai kabur. Namun, kebersamaan yang indah itu ternyata hanyalah mimpi Adeline. Saat terbangun, ia mendapati kenyataan pahit. Suaminya, Sam, tengah bersikap tidak pantas dengan seorang pelayan wanita bernama Jenny. Pemandangan itu membuat Adeline terpukul. Ia merasa tidak dihargai dan hanya dijadikan sebagai pelengkap hidup Sam. Dengan hati sedih, ia pergi menyendiri ke tepi danau untuk menenangkan diri. Di sanalah Jack datang menghampiri. Ia memberikan sapu tangan milik mendiang ibunya yang kebetulan memiliki nama sama dengan Adeline. Dengan penuh ketulusan, Jack menenangkan Adeline dan berjanji akan selalu ada untuknya. Meskipun hanya seorang pembantu, Jack berusaha menjadi tempat sandaran dan penghibur bagi wanita itu. Malam harinya, Sam kembali mengadakan pesta bersama rekan-rekan bisnisnya. Suasana pesta berubah tidak menyenangkan ketika para tamu memperlakukan para wanita di sana dengan tidak sopan. Adeline merasa marah dan kecewa melihat sikap mereka yang merendahkan kaum perempuan. Ketika Sam memintanya untuk ikut bersikap seperti para wanita itu, Adeline menolak dengan tegas karena tidak ingin kehilangan harga dirinya. Penolakan itu membuat Sam tersinggung dan marah. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Sementara itu, Jack yang mengetahui keadaan Adeline merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Kemarahan Sam semakin besar ketika mendengar bahwa Adeline mempercayai dan menghargai Jack lebih dari dirinya. Dalam amarah, Sam memanggil Jack dan berusaha merendahkannya, seolah ingin menunjukkan bahwa hanya kekuasaan dan kekayaanlah yang berarti di rumah itu. Peristiwa malam itu menjadi titik balik bagi Jack dan Adeline. Keduanya sadar bahwa hidup di rumah besar itu penuh tekanan dan ketidakadilan. Namun, di tengah semua itu, mereka tetap saling memberi kekuatan untuk bertahan. Keesokan paginya, kehidupan di rumah besar itu kembali berjalan seperti biasa. Sebelum berangkat mengurus bisnisnya, Sam sempat memberikan sejumlah uang kepada Jack sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan kesetiaannya selama ini. Namun di balik itu, Jack sebenarnya menyimpan perasaan mendalam kepada Adeline. Ketika Sam pergi untuk urusan bisnis beberapa hari ke depan, kesempatan itu membuat hubungan antara Jack dan Adeline semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita, dan mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Hubungan yang semula hanya sebatas simpati, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam kesendirian dan kesepian, keduanya saling menemukan kenyamanan satu sama lain. Namun, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi keinginan untuk hidup bebas, tanpa tekanan, tanpa ketakutan dari Sam yang dikenal keras dan mudah marah. Suatu malam, Adeline mengungkapkan keinginannya kepada Jack untuk meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru bersamanya. Jack yang awalnya ragu,
akhirnya berjanji akan melakukan apapun demi wanita yang ia cintai. Alam ko, kakayanin ko. Sayangnya, rencana mereka hancur seketika. Tanpa diduga, Sam pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Adeline dan Jack panik, berusaha menyembunyikan kedekatan mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Untungnya, Jenny, salah satu pelayan di rumah itu, membantu mereka menutupi keadaan dan mengalihkan perhatian Sam. I'm home, sweet meat. Jack sangat berterima kasih atas bantuan Jenny. Saat berbincang dengan tenang malam itu, Jenny bercerita tentang kehidupannya sebagai seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk menghidupi anaknya. Ia bekerja di rumah Sam demi kestabilan hidup, meskipun sering berada di bawah tekanan. Sabihin niya sa akin, Isha mo. Beberapa hari kemudian, Sam kembali mengadakan pesta besar di rumahnya bersama para rekan bisnis. Dalam suasana yang semakin kacau, perilaku Sam menjadi semakin kasar dan tidak menghormati siapapun, termasuk istrinya sendiri. Adeline menolak saat Sam memperlakukannya dengan tidak pantas di depan orang lain. Penolakan itu membuat Sam marah besar hingga menimbulkan pertengkaran hebat yang berakhir dengan kekerasan. Melihat Adeline terluka, Jack yang tak tahan akhirnya mencoba membela wanita itu. Dalam amarahnya, ia memukul Sam, tindakan nekat yang membuatnya berbalik menjadi sasaran kemarahan sang majikan. Jack dipukuli hingga tak berdaya, lalu diseret keluar oleh orang-orang suruhan Sam dengan maksud untuk menyingkirkannya. Namun keberuntungan masih berpihak pada Jack. Augusto, orang kepercayaan Sam yang mengenalnya sejak awal, memilih menolongnya diam-diam. Ia melepaskannya dengan syarat bahwa Jack tidak boleh lagi mendekati rumah itu demi keselamatan dirinya dan juga Adeline. Maawa ka po sa amin, oh. Kung bibigyan kita ng isa pang Sementara itu, Sam perlahan menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Adeline dan berjanji akan berubah serta memulai hubungan mereka dari awal. Namun, dari tatapan mata Adeline terlihat jelas bahwa hatinya sudah tidak lagi sama. Ia hanya diam, mencoba menerima kenyataan hidup yang tak bisa ia ubah. Adeline akhirnya terpaksa memaafkan Sam, meski hatinya belum sepenuhnya ikhlas. Beberapa hari kemudian, Jenny pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Sebelum pergi, ia membawa pesan dari Adeline untuk Jack. Melalui ponsel Jenny, Jack dan Adeline sempat saling bertukar kabar. Dalam kesempatan itu, Jack juga menyerahkan sebuah amplop dari Adeline. Di dalam amplop tersebut, Jack menemukan kunci rumah dan sepucuk surat yang berisi pesan pribadi dari Adeline. Isinya membuat Jack yakin bahwa wanita itu benar-benar ingin memulai hidup baru bersamanya. Malam harinya, dorongan cinta dan keputusasaan membuat Jack nekat menyelinap kembali ke rumah Sam. Ia ingin menolong Adeline dan berharap bisa mengakhiri penderitaan mereka. Namun, niat itu berujung bencana. Sam rupanya sudah mengetahui rencana Jack dan bersiap menghadapi kedatangannya. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam rumah. Jack hampir kehilangan nyawanya, sampai tiba-tiba Adeline muncul dari belakang dan menyerang Sam dalam kondisi emosi dan dendam yang memuncak. Sam tewas di tempat, dan dengan panik, Adeline serta Jack segera menyingkirkan jasadnya untuk menghapus jejak. Mereka lalu melarikan diri dari rumah itu sambil membawa sejumlah uang dan dokumen penting milik Sam. Di tengah pelarian, Adeline juga membawa pistol Sam untuk berjaga-jaga. Setelah menenggelamkan jasad Sam di danau, keduanya berlayar menuju tepian untuk memurai hidup baru.
Namun, setibanya di daratan, mereka dikejutkan oleh kemunculan Augusto, pria yang dulu memperkenalkan Jack kepada Sam. Adeline justru mendekati Augusto dengan sikap yang mencurigakan, membuat Jack merasa dikhianati. Dan benar saja, saat itu terungkap bahwa Augusto dan Adeline ternyata telah bersekongkol sejak awal. Augusto memuji keberhasilan Adeline dalam melaksanakan rencana mereka, menyingkirkan Sam tanpa meninggalkan bukti, sekaligus menjebak Jack agar dianggap sebagai pelaku. Tujuannya jelas, Augusto ingin menikahi Adeline dan menguasai seluruh kekayaan Sam. Tanpa ragu, Augusto menembak Jack untuk menyingkirkannya. Jack tewas di tempat, sementara Adeline hanya diam menatapnya dengan tatapan kosong. Namun, tak lama setelah itu, keadaan berbalik. Saat Augusto lengah, Adeline menembaknya dari belakang. Dengan suara tenang, ia mengungkapkan bahwa semua ini sebenarnya juga bagian dari rencananya sendiri. Ia tidak pernah benar-benar mencintai siapapun, baik Sam, Jack, maupun Augusto. Semua hanyalah langkah untuk merebut kebebasan dan kekayaan yang selama ini dirampas darinya. Beberapa waktu kemudian, Adeline berhasil mengambil alih seluruh bisnis dan harta peninggalan Sam. Ia menjadi wanita kaya dan berpengaruh, dibantu oleh 2 orang pengawal kepercayaannya, Libiran dan Selis. Namun di balik kesuksesan dan kekuasaannya itu, tersisa ruang kosong dalam hatinya. Meski ia berusaha menepis perasaan itu, Adeline tak bisa menghapus bayangan Jack dari pikirannya. Dalam kesunyian, ia sering merasa seolah Jack masih ada di sisinya, menatapnya dengan senyum lembut seperti dulu. Dan di sanalah cerita mereka berakhir, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan penyesalan yang abadi di hati seorang wanita yang akhirnya memiliki segalanya kecuali cinta sejati.